Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, gedung Dinas Perhubungan Jawa Timur Selasa dini hari terbakar. Api muncul dari lantai 2 gedung tempat penyimpanan arsip dan ruang server. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting pada listrik. Api berkobar dari lantai 2 gedung Dinas Perhubungan Jawa Timur, Jalan Ahmad Yani, Surabaya pada Selasa dini hari. Lokasi titik api tepatnya berada di Gedung Perkereta-apian dan Jaringan Transportasi atau PJT. Untuk menjinakkan api, sebanyak 14 unit mobil dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya dikerahkan ke lokasi kebakaran. Petugas sempat terkendala saat memadamkan api karena beberapa pintu menuju titik api terkunci. Petugas pemadam pun harus menjangkau lantai 2 gedung menggunakan tangga. Kobaran api berhasil dilokalisir petugas pemadam sehingga api tak sampai merembet ke ruang lain. Akibat peristiwa ini, api menghanguskan ruangan seluas 4 kali 5 meter, tempat penyimpanan arsip dan server. Diduga musibah kebakaran ini dipicu akibat korsleting listrik. Sumber apinya di lantai 2, di ruang server dan ruang arsip. Kita lakukan blokade rambatan biar nggak merembet ke seluruh bangunan ya. Teman-teman berhasil ngeblok dan berhasil melakukan pemadaman. Dan kita tahu sumber apinya setelah kita pakai thermal ya, titik-titik apinya sudah bisa mudah kita ketahui dan bisa kita padamkan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah kebakaran ini. Untuk memastikan penyebab kebakaran, polisi kini masih melakukan penyelidikan di lokasi. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Saudara, tak hanya menerjang ratusan rumah, banjir akibat limpasan air dari pegunungan juga menerjang jalur Pantura Situbondo, Jawa Timur. Ketinggian banjir yang mencapai 1 meter lebih membuat jalur utama itu lumpuh. Kamera ponsel warga merekam saat arus lalu lintas di jalur Pantura di Kecamatan Melandingan, Situbondo, Jawa Timur lumpuh pada Senin malam. Jalur utama penghubung Banyuwangi Surabaya ini total tidak bisa dilewati sebab banjir dengan ketinggian hingga 1 meter lebih menerjang jalan di sejumlah titik. Akibatnya ratusan kendaraan terjebak kemacetan yang mengular hingga 5 km. Banjir terjadi akibat hujan deras sejak Senin sore hingga malam, hingga membuat air dari kawasan pegunungan di sisi selatan melimpas ke badan jalan. Sungainya tidak mampu menerima luapan air dari sawah, dari pekarangan dan sebagainya. Nah, khususnya yang paling parah adalah terjadi di Desa Melandingan Wetan, Kecamatan Bungatan, yang sempat menggenangi beberapa rumah, puluhan rumah, dan kemudian juga menggenangi jalan Pantura, sehingga beberapa saat lalu terjadi macet. Banjir yang menerjang jalur utama Pantura ini Senin malam berangsur surut. Meski demikian, arus lalu lintas masih cukup sulit diurai, sebab banjir juga terjadi di sejumlah titik di sepanjang jalur Pantura Situbondo. Tommy Iskandar melaporkan dari Situbondo. Sementara itu, saudara, banjir dengan ketinggian hingga 1 meter Selasa pagi merendam Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kendit, Situbondo. Akibatnya aktivitas belajar mengajar pun lumpuh dan seluruh siswa diliburkan. Beginilah kondisi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kendit, Situbondo Selasa pagi. Berbeda dengan kondisi di kawasan permukiman warga yang mulai surut, banjir dengan ketinggian hingga 1 meter masih merendam seluruh area sekolah. Selain merendam halaman dan sekitar gedung, banjir juga menerjang seluruh ruangan mulai kantor guru dan ruang tata usaha. Sementara di dalam kelas, banjir setinggi lutut tampak merendam seluruh bangku maupun meja belajar siswa. Dibantu sejumlah siswa, petugas sekolah menyelamatkan peralatan belajar dari air. Banjir yang tak kunjung surut ini memaksa pihak sekolah meliburkan seluruh siswa. Sampai detik ini masih belum bisa digunakan untuk aktivitas, apalagi untuk pembelajaran, karena memang yang belakang itu masih selutut tinggi airnya. Jadi tinggal ruang depan, ruang PU sama ruang kepala kelas sama masjid yang bisa digunakan. Banjir terjadi sejak Senin malam, menyusul meluapnya Sungai Kendit akibat hujan deras. Banjir yang menerjang sekolah ini berasal dari limpasan air di sekitar persawahan yang berada di bantaran sungai. Tommy Iskandar melaporkan dari Situbondo.
Saudara penyidik Satreskrim Polres Pasuruan Kota menetapkan 4 tersangka dalam penipuan sejumlah pengusaha catering dengan modus BIMTEK proyek makan bergizi gratis. Penyelenggara BIMTEK ternyata Yayasan Bodong yang juga tengah beraksi di wilayah Lampung. Keempat tersangka penipuan BIMTEK makan bergizi gratis atau MBG itu masing-masing 3 pria, yakni AN 62 tahun dan MJ 48 tahun, warga Pasuruan, serta HP 52 tahun warga Jakarta Pusat. Seorang tersangka lagi perempuan MF 50 tahun warga Pasuruan. Keempat tersangka memiliki peran masing-masing, mulai perekrutan peserta yang kebanyakan pengusaha catering serta UMKM, hingga berperan sebagai ketua Yayasan Halal Berkah atau Halberg yang ternyata Yayasan Bodong alias palsu. Modus komplotan ini mengiming-imingi para korban akan mendapatkan jatah proyek MBG dari pemerintah jika mau menyetorkan sejumlah uang dan proposal kepada Badan Gizi Nasional. Para korban dimintai uang antara 600 hingga 1.850.000 rupiah. Tersangka juga pernah melakukan aksi serupa di wilayah Lampung. Kata-kata bohong atau yang dijanjikan oleh para pelaku yang pertama yaitu mereka dapat insentif nantinya 82 juta dari BGN, Badan Gizi Nasional, sejak bulan Januari 2025 dari sewa dapur yang telah dibuat namun sampai sekarang tidak ada. Kemudian mereka mengaku juga ada teman dari BGN yang nanti akan memperlancar proses tender dari makan gratis ini seperti disediakan proposal yang nanti dijanjikan akan dikirim ke BGN. Keempat tersangka dijerat pasal 378 ayat 1 junto pasal 55 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Sebelumnya, 30 Januari lalu para tersangka mengadakan BIMTEK proyek makan bergizi gratis terhadap sejumlah pengusaha catering di sebuah rumah makan di Pasuruan. Kegiatan itu dipantau oleh aparat Kodim 0819 Pasuruan hingga akhirnya dihentikan. Pasalnya para tersangka tidak bisa menunjukkan keabsahan serta legalitas kegiatan dan yayasan penyelenggaranya. Aparat TNI kemudian membawa para tersangka ke Mapolres Pasuruan Kota untuk diproses lebih lanjut. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, diduga karena berebut warisan, seorang pria di Situbondo membacok 4 orang yang masih kerabat dekatnya. Akibat pembacokan itu 4 korban mengalami luka-luka dan 2 diantaranya hingga kini masih dirawat di rumah sakit. Pria berinisial MH hanya bisa pasrah saat digelandang petugas ke Mapolres Situbondo. Pria paruh baya ini terpaksa berurusan dengan polisi karena nekat membacok 4 orang kerabatnya. Keempat korban adalah suami istri, Agus Subairi dan Vina Puji Astuti, serta Rian, anaknya, dan Imam Syafi'i, adik kandung Agus Subairi. Aksi pembacokan membuat keempat korban mengalami luka. Imam dan Vina bahkan menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena lukanya yang parah. Peristiwa berdarah itu terjadi tak jauh dari rumah korban di Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Situbondo. Awalnya pelaku mendatangi korban Agus, keponakannya, untuk menantang duel. Pertengkaran keduanya membuat Imam yang bermaksud melerai justru dibacok oleh pelaku yang membawa celurit. Pelaku selanjutnya juga membacok Agus, Vina, dan Rian yang mencoba menolong Imam. Para tetangga yang melihat peristiwa itu kemudian berdatangan dan mengamankan pelaku yang kondisinya kalap. Pada saat itu pelaku langsung dibawa ke Polsek ya Pak ya? Iya, waktu itu langsung dibawa nggak tahu saya, yang penting saya anak saya tuh ke rumah sakit ke Mitra. Itu dendam atau gimana? Dendam itu, tahun berapa ada dendam memang itu. Masalah dendamnya apa? Masalah dendamnya ini, harta warisan ini. Itu karena sengketa tanah sehingga dari pihak pelaku ini emosi sehingga melakukan penganiayaan terhadap sampai mengakibatkan 4 korban. 4 korban ini keluarganya Indonesia? Masih keluarga. Pada saat kejadian saat itu warga diamankan di balai desa sehingga dari kepolisian secara bersamaan mengambil dan mengamankan pelaku.
Polisi masih menginterogasi pelaku. Hasil pemeriksaan awal, kasus pembacokan ini diduga berlatar belakang rebutan warisan. Tommy Iskandar melaporkan dari Situbondo. Saudara, gara-gara dendam adiknya dianiaya, seorang warga di Lumajang nekat membacok pedagang gorengan hingga tewas. Penganiayaan di seberang SPBU Kecamatan Kelakah itu terekam kamera CCTV hingga pelaku langsung diringkus polisi. Kamera CCTV merekam peristiwa pembacokan yang terjadi di area SPBU Kecamatan Kelakah, Lumajang, Minggu dini hari. Pelaku berkaos putih menyerang korban yang memakai jaket hitam. Korban sempat berlari namun akhirnya jatuh dengan luka serius hingga menyebabkan nyawanya tak tertolong. Setiap hari, korban bernama Robi berjualan gorengan di lokasi tersebut. Usai menjalani autopsi, korban dimakamkan. Sementara pelaku berinisial NA warga Desa Wonoayu, Kecamatan Ranuyoso, diringkus dan menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Lumajang. Berdasarkan pemeriksaan polisi, diketahui peristiwa berdarah itu bermula saat adik pelaku menegur korban yang sedang dipengaruhi minuman keras. Tak terima ditegur, korban memukul adik pelaku menggunakan selongsong celurit. Peristiwa itu membuat pelaku marah dan mencari korban. Tersangka mendatangi korban di suatu tempat di TKP yang tadi sudah saya sebutkan dan menanyakan siapa yang melakukan perbuatan penganiayaan terhadap adiknya. Nah, korban kemudian menyampaikan bahwa yang bersangkutanlah yang melakukan, kemudian terjadi duel. Nah, di sini makanya bisa dilihat ada dua alat bukti berupa senjata tajam, satu milik korban, satu milik tersangka. Saat terjadi duel, korban mengalami luka parah yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Dari peristiwa ini, polisi menyita barang bukti 2 bilah celurit, serta baju korban dan pelaku yang digunakan saat peristiwa pembacokan terjadi. Pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, kawanan ulat bulu meneror para pedagang kaki lima di Mojokerto 3 hari terakhir. Akibatnya para pedagang dan pelanggan menderita gatal-gatal di kulit. Para pedagang kaki lima di Jalan Raya Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto diserang ulat bulu. Tak hanya di pohon, kawanan ulat bulu juga masuk dan merayap di gerobak pedagang. Akibatnya, sebagian pedagang memilih menutup lapak dan memindah gerobak mereka ke tempat yang aman. Menurut pedagang, serangan ulat bulu sudah terjadi sejak 3 hari terakhir. Banyak di antara pedagang dan pelanggan yang menderita gatal-gatal di kulit. Kalau ada yang kena itu berarti kebawahnya dari angin itu bisa. Ada yang kejatuhan itu juga bisa langsung gatal, memang ulatnya gatal. Mulai kemarin itu aja langsung ditutup daripada banyak yang gatal. Untuk mengantisipasi perkembangbiakan ulat bulu, petugas kelurahan dan Kecamatan Prajurit Kulon, Mojokerto mendatangi lokasi untuk menyemprotkan cairan disinfektan. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, musim durian telah tiba, saatnya bagi para penikmat si raja buah untuk memburunya. Anda bisa datang ke Pegunungan Anjasmoro, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Penikmat durian bisa memilih sendiri langsung dari pohonnya. Salah satu durian yang diburu dan jadi favorit yakni Musang King yang memiliki berbagai varian rasa. Anda penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Berada di Pegunungan Anjasmoro, tepatnya di Desa Segunung, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Anda, penikmat buah durian, wajib datang ke tempat ini. Kebun durian seluas 6 hektar lebih ini terdapat ratusan jenis pohon durian dari buah durian hingga premium. Pengunjung bisa memilih dan memetik buah durian. Dari sekian banyak jenisnya, yang menjadi favorit yakni durian Musang King. Pasalnya durian ini memiliki varian rasa mulai manis hingga pahit. Kenapa Mas memilih ke tempat ini? Karena di sini ada berbagai jenis durian premium yang mungkin tidak bisa kita temukan di pasaran ya.
Tadi mencoba durian musangking, rasanya manis, kemudian aftertaste-nya ada pahit. Untuk harganya sendiri masyarakat seperti apa, Mas? Dengan kualitas yang seperti itu saya rasa masih terjangkau ya. Menurut pengelola kebun durian, saat musim durian seperti sekarang ini dalam satu pohon bisa berbuah hingga hampir 200 butir. Sementara pengunjung yang datang mulai dari wisatawan lokal hingga luar kota seperti Semarang, Tangerang, dan Jakarta, bahkan dari Korea dan Cina. Satu pohon ini biasanya berapa buah? Satu pohon itu bisa menghasilkan antara 100 sampai 150 butir. Bahkan ada yang rekor hari ini, bulan ini ada yang sampai hampir 200 butir. Pengunjung yang kesini antara yang paling dekat dari Jombang Kota, Mojokerto, Malang, Sidoarjo, Gresik, Surabaya, Bandung, Tangerang, Jakarta juga kesini. Dari Semarang juga pernah. Bahkan ada dari luar negeri ada, dari Korea sama dari Cina langsung kesini. Bahkan profesor yang dari dari Malaysia juga pernah kesini. Durian jenis musangking dijual Rp300.000 per kilo, sementara durian lokal dijual Rp30.000 hingga Rp100.000 per butirnya. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Mendari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas, dan salam SCTV.